Para kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Kabupaten Timur Tengah Selatan menggelar rapat koordinasi yang berlangsung di ruang aula SMA Negeri 1 Amunuban Timur pada Rabu 25 Januari 2023. Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten TTS, Yunus Doloim, kepada media ini menyampaikan bahwa rapat koordinasi yang digelar dan diikuti oleh para kepala SMA, SMK, dan SLB se-Kabupaten TTS tersebut guna menyamakan persepsi terkait upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten TTS, sekaligus juga terkait dengan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab para kepala sekolah. Yunus juga berharap dengan adanya rakor tersebut, para kepala sekolah tidak lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kepala sekolah dan mampu untuk menyelesaikan berbagai administrasi maupun laporan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana BOS maupun pertanggungjawaban lainnya berhubungan dengan tupoksi mereka. Seperti yang saya katakan di pembukaan tadi bahwa sejak 5 Oktober kami rapat seperti ini di Aula SMA Negeri 1 Sohe. Kami selanjutnya mulai 1 November kami melaksanakan pilihan kinerja kepala sekolah. Tapi dari 93 sekolah yang ada di TTS, kami belum jangkau semua. Oleh karena waktu itu baru saya dan Pak Jimmy, sehingga yang kami berhasil melakukan penilaian itu baru hampir 40-an sekolah. Itu untuk penilaian kinerja kepala sekolah, baik itu sekolah negeri maupun di sekolah swasta, dan saat itu kami sepakat kami prioritas pada sekolah swasta yang kepala sekolahnya PNS atau kepala sekolahnya orang non PNS tetapi ada guru-guru PNS. Dan dalam penilaian kinerja itu secara utuh apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang kepala sekolah itu kami menilainya menurut 6 kompetensi atau 5 kompetensi kepala sekolah yang dikembangkan menjadi 6. Banyak hal yang kami nilai di sana, dan terakhir kami berkesimpulan bahwa salah satu kompetensi kepala sekolah itu kompetensi supervisi itu belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua kepala sekolah yang kami kunjungi. Itulah salah satu agenda rapat kita hari ini, dan kami sebentar akan terpisah menjadi 3 kelompok. Pihak pengawas sekolah dengan para kepala sekolah binaannya membicarakan khusus untuk supervisi pembelajaran yang saya sudah kasih informasi bahwa untuk semester genap ini kita mulai Februari dan Maret, lalu akan kita lanjutkan di bulan September dan Oktober yang akan datang. Sementara untuk kinerja kepala sekolah yang belum itu akan kami lanjutkan di awal Mei sampai dengan akhir Juni. So, pada akhirnya 93 kepala sekolah yang ada di TTS itu bisa kita tahu kinerja mereka seperti apa. Nah, di banyak sekolah supervisi pembelajaran ini tidak terlalu lancar dilakukan, sehingga semua guru seakan-akan terjun bebas. Yang dia tahu itu mereka anggap itu sudah sangat baik. Karena setelah kita amati masih ada sejumlah kelemahan yang harus dibenahi, dan kami akan fokus itu di bulan Februari dan Maret ini. Dan konsep kami, misalnya saya ada 29 sekolah binaan, kita sebentar akan membaginya menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ini melaksanakan tugas supervisi di tempat berbeda tetapi waktunya sama, sehingga kita perkirakan minggu kedua Maret itu supervisi pembelajaran di 29 sekolah ini harus sudah selesai. Demikian juga yang akan dipandu oleh Pak Yan untuk 32 sekolah binaan, dan juga akan dipandu oleh Pak Jemi untuk 32 sekolah binaan.
target kita untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran sekolah-sekolah itu boleh dibilang sama atau hampir sama. Artinya guru-guru tetap diberi vitamin pembelajaran untuk dia tetap meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan setiap hari di sekolah. Izin Bapak, selain supervisi mungkin ada penilaian lain atau cukup untuk yang dilakukan hari ini? Yang dilakukan hari ini juga menyangkut penilaian kinerja guru. Kemarin kami sebagai pengawas sudah melakukan penilaian kinerja kepala sekolah untuk hampir 40 sekolah. Biasnya ialah semua kepala sekolah pada waktu yang sama, yaitu November ke Desember atau Mei ke Juni, harus melakukan penilaian kinerja guru, baik guru-guru ASN maupun guru-guru non-ASN. Itu wajib hukum, itu tugas pokok kepala sekolah. Selain itu juga berdasarkan pengalaman kemarin yang baru saja bulan Januari ini diadakan rekon dana BOS. Banyak sekolah yang terlambat mengikuti rekon oleh karena terlambat mempersiapkan hal-hal yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban penggunaan atau pengelolaan dana BOS, sehingga menyebabkan banyak sekolah yang terlambat mengikuti rekon BOS dan malah ditanggung terulang-ulang. Termasuk terakhir itu 6 sekolah termasuk sekolah ini, dan ini rekon hari terakhir. Sudah selesai, jadi TTS sudah 100%. Hanya memang kesannya ialah banyak sekolah yang terlambat mengikuti rekon karena yang itu tadi. Nah, kita berharap tetap kita tegaskan sehingga ke depan, karena memang petunjuk siklus pengelolaan dana BOS tahun 2023 hanya ada 2 tahap saja, dan mereka harus konsekuen sehingga tidak terlambat menyampaikan laporan pengelolaan dana BOS, karena 1 bulan terlambat kena denda 2%. Untuk tahap berikut terlambat 2 bulan 3%, terlambat 3 bulan 4%. Kemarin dalam video dari Kementerian itu sudah dijelaskan seperti itu. Kita akan tegaskan sehingga untuk tahun 2023 tidak ada lagi yang ada istilah terlambat menyampaikan laporan pengelolaan dana BOS. Dan masih ada hal yang lain lagi yang kami cabut disampaikan dan tegaskan karena masih ada sedikit sekolah yang belum memperpanjang izin operasional sekolah, dan itu sudah ditegaskan kemarin oleh Pak Kadis bahwa itu hal yang harus segera. Kemudian banyak sekolah juga yang belum memiliki sertifikat tanah sekolah, baru sebatas penyerahan hak, tapi belum menjadi sertifikasi. Sementara kami akan tegaskan lagi untuk itu menjadi P1 di 2023 ini. Masih banyak sekolah, dan kemarin dari Matpun minta izin untuk kehadiran rapat ini karena hari ini pengaturan di sana saya izinkan. Sementara itu, pengawas sekolah Yakob Selan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTT yang telah memberikan tanggung jawab sebagai pengawas sekolah. Yakob juga menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas sekolah tentu akan membangun kolaborasi yang baik dengan setiap sekolah binaan yang ada. Ia juga menekankan bahwa mutu pendidikan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kerjasama dari semua komponen yang ada. Karena itu, ia berharap agar para kepala sekolah yang ada mampu membangun kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan siapa saja demi pengembangan mutu pendidikan di setiap sekolah yang ada. Mari kita berkolaborasi untuk membangun pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Karena pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, kita tidak bisa menjadikan diri sebagai seorang pahlawan yang kuat, yang tangguh, dan anggap diri hebat, kecuali kita saling membutuhkan satu dengan lain, saling berkolaborasi satu dengan lain untuk kita bisa membangun pendidikan. Karena daerah di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini cukup luas, dan
dari sisi topografinya, kalau hanya 3 orang pengawas tidak mungkin bisa membangun harapan-harapan ke depan yang lebih baik, kecuali membangun kerjasama untuk bagaimana kita bisa mendekatkan pelayan dengan cara mendekatkan diri dan mereka untuk bisa mengetahui persoalan-persoalan apa yang ada di sekolah itu yang menjadi pergumulan dan harapan mereka. Karena setiap daerah, setiap wilayah pasti dengan harapan dan pergumulan yang sendiri-sendiri. Di daerah A pasti beda dengan B dengan C dan seterusnya. Karena itu dengan pola pendekatan dengan menggunakan sistem kolaborasi untuk bisa mendekatkan diri dengan para kepala sekolah akan mengetahui persis apa yang menjadi harapan dan pergumulan dari setiap sekolah.